kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tugas 2 membahas salah satu mata kuliah, yaitu matematika diskrit, dengan topik pembahasan adalah proposisi. Proposisi di dalam matematika, tidak semua kalimat berhubungan dengan logika. Hanya kalimat yang bernilai benar atau salah saja yang digunakan dalam penalaran. Kalimat tersebut dinamakan proposisi atau preposition. Proposisi adalah kalimat deklaratif yang bernilai benar atau true, atau salah, false, tetapi tidak dapat sekaligus keduanya. Kebenaran atau kesalahan dari sebuah kalimat disebut nilai kebenaran atau truth value. Contoh berikut ini dapat mengilustrasikan kalimat yang merupakan proposisi dan mana yang bukan. Nah, di sini disajikan sekitar 9 contoh. Untuk yang pertama, yaitu 6 adalah bilangan genap, Soekarno adalah presiden Indonesia yang pertama, 2 ditambah 2 sama dengan 4, ibu kota provinsi Jawa Barat adalah Semarang, 12 lebih dari sama dengan 19, kemarin hari hujan, suhu di permukaan laut adalah 21 derajat Celcius, pemuda itu tinggi, kehidupan hanya ada di planet bumi. Maka semuanya merupakan proposisi. Proposisi A, B, C bernilai benar, tetapi proposisi D salah karena ibu kota Jawa Barat seharusnya bukan Bandung. Dan proposisi E bernilai salah karena seharusnya 12 kurang dari sama dengan 19. Proposisi F sampai I memang tidak dapat langsung ditetapkan kebenarannya, namun salah satu hal yang pasti, proposisi tersebut tidak mungkin benar dan salah sekaligus. Kita bisa menetapkan nilai proposisi tersebut benar atau salah. Misalnya, proposisi F biasa kita andaikan benar. Hari kemarin memang hujan, atau salah, hari kemarin tidak hujan. Demikian pula halnya untuk proposisi G dan H. Proposisi I biasanya benar atau salah, karena sampai saat ini belum ada ilmuwan yang dapat memastikan kebenarannya. Kemudian contoh yang berikutnya, jam berapa kereta api Argo Bromo tiba di Gambir? Serahkan uangmu sekarang. X ditambah 3 sama dengan 8, X lebih dari 3. Contoh di atas memang bukan proposisi. Kalimat A adalah kalimat tanya, sedangkan kalimat B adalah kalimat perintah. Keduanya tidak mempunyai nilai kebenaran. Contoh dari 1.1 dan 1.2 di atas dapat disimpulkan bahwa proposisi selalu dinyatakan sebagai kalimat berita, bukan sebagai kalimat tanya maupun kalimat perintah. Kalimat C dan D bukan proposisi karena kalimat tersebut tidak dapat ditentukan kebenaran maupun salah, sebab keduanya mengandung berubah variabel yang tidak dispesifikasikan nilainya, tetapi kalimat. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya adalah operator logika. Kita misalkan P dan Q adalah proposisi, maka operator logika yang dapat dikenakan atau kedua proposisi tersebut adalah terdiri dari 3. Yang pertama, konjungsi atau conjunction. P dan Q dinotasikan P dan Q, atau P kali Q atau P titik Q. Kemudian disjungsi atau disjunction. P atau Q dinotasikan P atau menggunakan V. Kalau tadi menggunakan V cuma dibalik, kemudian P ditambah Q. Kemudian ingkaran, negation, dari P tidak P dinotasikan negasi P, strip P, atau not P atau bukan P. Proposisi P dan Q disebut proposisi atomik. Kombinasi P dengan Q menghasilkan proposisi majemuk atau compound proposition. Lalu ada namanya tabel kebenaran. Nilai dari proposisi majemuk ditentukan oleh nilai kebenaran dari proposisi atomiknya, dan cara mereka dihubungkan oleh operator logika. Definisinya,
Misalkan P dan Q adalah proposisi. Konjungsi P dan Q bernilai benar jika P dan Q keduanya benar. Selain itu dinilai salah. Kemudian disjungsi dari P atau Q bernilai salah jika P dan Q keduanya salah. Selain itu nilainya benar. Negasi P yaitu bernilai benar jika P salah dan sebaliknya. Misalkan P17 adalah bilangan prima, Q bilangan prima selalu ganjil. Jelaskan bahwa P bernilai benar dan Q bernilai salah sehingga dikonjungsi P dan Q. 17 adalah bilangan prima dan bilangan prima selalu ganjil adalah salah. Salah satu cara praktis untuk menentukan nilai kebenaran proposisi majemuk adalah menggunakan tabel kebenaran. Tabel kebenaran menampilkan hubungan antara nilai kebenaran dari proposisi atomik. Seperti pada tabel 1.1 menunjukkan tabel kebenaran untuk konjungsi, disjungsi, dan ingkaran pada tabel tersebut. T untuk nilai true atau benar dan F untuk nilai false. Nah, kemudian jumlah baris pada tabel kebenaran kita rumuskan dengan 2 pangkat n, yaitu di mana n adalah jumlah variabel. Contoh di sini variabel terdiri dari 2 yaitu P dan Q, maka kita masukkan ke dalam rumus 2 pangkat n yaitu 2 pangkat 2 yaitu 4. Kalau ada 3 variabel maka 2 pangkat 3, kemudian dihasilkan 8 variabel. Untuk dihasilkan 8 baris pada tabel. Seperti di sini P bernilai true, true, false, false. Kemudian Q bernilai true, false, true, false. Kemudian P dan Q bernilai true, false, false, false. Kemudian P atau Q bernilai true, 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 false. Kemudian ingkaran dari P itu false, false, true, true, dan ingkaran dari P false, false, true, true, dan ingkaran dari Q adalah false, true, false, true. Kemudian kita ambil contoh dengan soal P atau nah di sini teman-teman, atau di sini bisa kita simbolkan juga dengan tanda tambah. Kemudian V di sini kita simbolkan juga dengan tanda kali. Jadi P ditambah P dikali Q. Maka pada kolom P bernilai true, true, false, false. Pada kolom Q bernilai true, false, true, false. Kemudian P atau Q. Maka di sini V itu kita simbolkan dengan operasi pertambahan, maka T kita masukkan, kita anggap T itu sebagai nilai 1 dan F kita anggap sebagai nilai 0. Maka 1 ditambah 1 sama dengan 1 atau true, 1 ditambah 0 sama dengan true, 1 tambah 0 sama dengan 1 atau true, 0 ditambah 1 sama dengan 1 atau true, 0 ditambah 0 sama dengan 0 atau false. Kemudian kita gabungkan nilai yang P tadi nilai P tadi yang sudah kita jumlahkan seluruhnya. Kemudian P di sini kita tambah dengan P tambah Q di sini. Kemudian dihasilkan jawaban sebagai berikut, yaitu true, true, false, false. Lalu kemudian di sini saya menampilkan 3 contoh saja teman-teman, salah satu contoh dari hukum-hukum proposisi. Sebenarnya ada lebih dari 3 seperti hukum De Morgan dan lain sebagainya. Dengan penjelasan sebagai berikut. Proposisi dalam kerangka hubungan ekuivalensi logika memenuhi sifat-sifat yang dinyatakan dalam sejumlah hukum.
pada tabel 1.7. Beberapa hukum tersebut mirip dengan hukum aljabar pada sistem bilangan real. Misalnya A dikali B ditambah C sama dengan A B ditambah BC, yaitu hukum distributif. Sehingga kadang-kadang hukum logika proposisi dinamakan juga hukum-hukum aljabar proposisi, seperti berikut. Hukum identitas, P atau F menjadi P, P dan T menjadi P. Hukum nul atau dominasi, P dan F jadi F, P atau T menjadi T. Dan hukum negasi, P atau ingkaran P menjadi T, P dan ingkaran P menjadi F. Hukum-hukum logika di atas bermanfaat untuk membuktikan keekivalen dua buah proposisi. Selain menggunakan pada tabel kebenaran, keekivalenan juga dapat dibuktikan dengan hukum-hukum logika, khususnya pada proposisi majemuk yang mempunyai banyak proposisi atomik. Bila suatu proposisi majemuk mempunyai n, maka buah proposisi atomik maka pada tabel kebenaran terdiri dari baris untuk n besar. Jika besar, jelas tidak praktis menggunakan tabel kebenaran, misal untuk n sama dengan 0 baris. Nah, untuk saya akan menjelaskan lebih detail lagi teman-teman tentang jumlah baris pada tabel kebenaran 2 pangkat n, dimana kita misalkan